Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifatul Wafa El Fajriyah dari program studi akuntansi syariah dengan NIM 2410804047. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang penerapan fungsi non-linear. Sebelum melangkah ke penerapan fungsi non-linear, kita perlu tahu dong apa itu fungsi non-linear. Fungsi sendiri memiliki arti hubungan matematis antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sedangkan fungsi non-linear adalah hubungan matematis antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi non-linear yaitu mempunyai pangkat yang lebih dari satu. Penerapan fungsi non-linear memiliki beberapa macam. Ada fungsi penawaran, fungsi permintaan, keseimbangan pasar, fungsi biaya, fungsi penerimaan, keuntungan, kerugian, pulang pokok. Ada juga fungsi utilitas, fungsi produksi, kurva transformasi produk, dan model distribusi pendapatan Pareto. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menerangkan tentang model distribusi pendapatan Pareto saja. Apa pengertian dari model distribusi pendapatan Pareto? Model distribusi pendapatan Pareto adalah model yang digunakan untuk menggambarkan distribusi pendapatan dan laba aset keuangan. Model ini dinamai berdasarkan nama ekonom dan sosiolog Italia, yaitu Vilfredo Pareto. Menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A, kita misalkan A, yang berpendapatan melebihi X dapat dirumuskan dengan N sama dengan A per X pangkat B, di mana B merupakan suatu parameter atau besaran populasi tertentu. Pada umumnya kita menggunakan 1,5 kecuali ditentukan lain nilai. Model distribusi pendapatan versi Pareto ini mencerminkan sebuah hiperbola sama sisi untuk rentan 0 lebih kecil daripada N lebih kecil daripada A, dan 0 kurang dari X kurang dari pendapatan maksimum dalam populasi. Karena model ini diterapkan secara universal ya, variabel pendapatan X dinyatakan dalam uang yang umum digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Kalau kita tahu yang umum adalah US dollar gitu. Dengan demikian, untuk diterapkan pada kasus di Indonesia, pendapatan dalam rupiah harus dikonversikan dulu ke dalam US dollar ini. Nilai mata uang rupiah kalau kita konversikan ke dolar itu sekitar 15.000, tapi dalam contoh kali ini kita menggunakan 2.000 saja untuk memudahkan gitu. Nah, berikut ini adalah kurva distribusi pendapatan Pareto. Bisa kita lihat sendiri ya. N ini adalah jumlah penduduk berpendapatan yang berpendapatan melebihi X. Rumusnya adalah N sama dengan A per X pangkat B, di mana A sebagai populasi total, B sebagai parameter populasi tadi yang kisarannya adalah 1,5, X batasan pendapatan tertentu, dan N adalah bagian dari populasi yang berpendapatan melebihi X. Kalau kalian masih bingung, cus kita lanjut ke mengerjakan contoh soal ini. Hitunglah berapa dari 8 juta penduduk DKI Jakarta yang berpendapatan melebihi 800.000. Berapa orang yang berpendapatan antara 480.000 dan 640.000. Kita jangan lupa ya menggunakan kurs yang berlaku, yaitu US dollar. Jadi kita harus mengkonversikan dulu rupiah menjadi dolar. Pembahasannya untuk pendapatan yang lebih besar dari 800.000 dulu. Nah, di sini X adalah 800.000, tapi kita mengkonversikan ke dalam dolar menjadi 400. Nah, lalu kita masukkan ke rumusnya, yaitu N sama dengan A per X pangkat B. A adalah total jumlah penduduk DKI Jakarta, yaitu 8 juta. Lalu X adalah 400 tadi, pangkatnya B tadi 1,5 atau bisa disebutkan menjadi 3/2, sama saja. Lalu 8 juta dibagi 8.000, ya hasilnya adalah 1.000. Maka
penduduk yang berpendapatan melebihi 800.000 itu ada 1.000 penduduk. Lalu untuk pembahasan untuk pendapatan 408.000 dulu, kita masukkan X adalah 480.000, tapi kita konversikan ke dolar menjadi 240. Lalu kita masukkan ke rumus A 8 juta per 240 pangkat 3 per 2 yang hasilnya 2151,69446. Kita bulatkan saja menjadi 2152. Terus yang ketiga, kita mencari pendapatan yang melebihi 640.000. X sama dengan 640.000, kita konversikan ke dolar menjadi 320.000. Kita masukkan ke rumus A per X pangkat B, yaitu A 8 juta per 320 pangkat 3 per 2, hasilnya adalah 1397. Kita bulatkan menjadi 1398. Jadi terdapat 1.000 orang yang berpendapatan melebihi 800.000, sedangkan penduduk yang berpendapatan antara 480.000 dan 640.000 ada 2.152 dikurangi 1.398, yaitu 754. Karena di sini adalah yang dicari itu penduduk yang berpendapatan antara, ya. Jadi kita kurangi penduduk yang mempunyai penghasilan antara 480 dan 640.000 gitu. Cukup sekian yang saya sampaikan tentang model distribusi pendapatan Pareto ini. Semoga membantu untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.